Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dekat firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Mari jemaat kita bagi berdiri. Ya, menolong hidup. Hatiku telah siap, siap hatiku Tuhan, untuk dekat. Sekali lagi dari awal mereka pujian ini. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tidak ada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidup. Katakan, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata Tuhan, supaya Tuhan memimpin kami sampai kepada selesainya. Yang mengganggu dalam bentuk apapun dihancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya dengan baik. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom Opa Oma. Puji Tuhan, kita bersyukur ya, hari ini setelah mau firman Tuhan, hujannya sudah mulai. Kita percepat ya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang sudah saya share, kita akan baca sama-sama. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.
Kita baca dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Opa Oma sekalian, ini kan saatnya Natal telah tiba. Nah, apa yang menjadi perasaan Opa Oma sekalian pada saat kemarin kami hadir ke sini ya, ada satu Opa yang sudah menantikan itu dan bersama kami, dan rasanya untuk sampai kepada hari ini itu sudah jadi pemikiran ya. Jadi udah dipikirin nanti acara tanggal 7 itu seperti apa begitu ya. Yang Opa Oma ingat apa kira-kira waktu Natal begini? Senang toh? Oh, senang. Ya. Senang ya? Iya, gembira. Gembira. Kenapa Oma? Ya gembira karena banyak hiburan. Banyak hiburan. Iya. Puji Kan Tuhan. kita di kamar. Iya. Betul ya. Bosan di kamar Oma ya? Iya, bosan. Bosan. Jujur. Kenapa bosan? Kenapa bosan? Udah masuk kamar. Oh gitu ya? Tapi agak rame. Ya, ya. Berarti kalau setiap saat Natalan boleh Oma ya? Boleh dong. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu kejujuran Oma, nggak cuma Oma ya. Kalau kita kebanyakan di kamar juga bete. Betul Ibu ya? Ya, puji Tuhan. Nah, ini banyak loh teman Oma Opa yang juga hadir pada hari ini. Teman-teman wanita itu yang luar biasa boleh bergabung bersama kita. Nah, puji Tuhan. Jadi yang kita rasakan adalah bahwa di kala Natal tiba itu adalah ada harapan baru, ada semangat baru. Amin. Apa? Ada kue. Ada kue baru. Puji Tuhan. Ya. Tetapi yang pasti ada sukacita yang baru. Amin. Di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di sini kita merasakan ada sakit-sakit, kita pengen supaya kita gembira. Di dalam hati gembira itu kita bisa sembuh. Amin. Siapapun yang sakit hari ini, dalam nama Yesus, supaya ketika pulang dari sini kita disembuhkan. Lukas 2 ini bicara yang pertama adalah jangan takut. Apa yang Oma takutkan? Opa takutkan selama ini apa kira-kira? Ada yang bisa ngomong? Enggak pernah takut. Enggak. Oh, haleluya. Jadi adalah perwakilan dari Oma Opa. Jadi nggak perlu takut karena Ada Yesus. ada Yesus. Tepuk tangan buat Oma kita. Oma Sri ya. Puji Tuhan. Oma Sri, orang Jawa kata dia. Iya. Orang Semarang. Jadi malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut. Hidup ini memang penuh tantangan. Bagi Oma Opa adalah kesehatan yang semakin menurun. Gak cuma Oma Opa, kita juga semakin menurun. Dan juga rasa kesepian. Siapa yang merasa sepi? Oma Opa? Oma Sri ini mewakili semua ya. Ya. Atau Oma Sri ganti saya khotbah? Belum pantas ya. Sebenarnya semuanya orang pantas lah untuk membawakan sharing kehidupan. Ya, puji Tuhan ya. Tadi waktu saya datang ini gembalanya ya, ini pendetanya ya. Kok masih muda ya? Puji Tuhan. Saya bilang karena doa Oma Opa lah yang membuat saya awet muda. Yang pasti yang membuat awet muda itu karena sukacita selalu. Puji Tuhan. Haleluya. Cuma Oma saya udah laku, saya udah punya istri. Ya, jadi hidup ini penuh tantangan, tidak cuma kesehatan yang menurun, tetapi rasa kesepian dan juga kekhawatiran tentang masa depan. Ya, nah Oma Opa, saya pikir di sini adalah yang Oma pikirkan adalah masa depan, tetapi Oma Opa pikirkan adalah masa depan setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ada harapan di dalam Yesus Kristus. Makanya setia sampai akhir. Amin. Amin. Oma Opa, amin.
Dan kita sekalian amin setia sampai pada akhirnya. Sehingga nanti kita ada pengharapan yang luar biasa. Namun Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus ada di mana, Opa Oma? Ada di hati kita. Tuhan Yesus ada di seluruh hidup kita. Dia tahu pergumulan kita. Setiap kita kalau saya tanya nggak akan beres-beres, saudara. Ya, kita sudah ada yang lapar-lapar, saudara. Jadi saya percepat. Pergumulan pasti ada lah ya. Dan kemudian Yesus mengundang kita untuk menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kepadanya. Kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya sangat percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Jadi anak cucu menantu kita bisa pelihara kita. Tetapi yang paling membuat kita sangat bersyukur adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Oma opa sekalian, bahwa anak cucu menantu kita bisa meninggalkan kita. Siapa yang terakhir ketemu dengan saudara di tempat ini? Siapa yang paling awal ketemu? Yang paling terakhir di sini maksud saya. Ibu Natalia, yang paling akhir perkunjungan dari keluarga Opa Oma siapa? Iya Mbak. Yang terakhir berkunjung. Oma Ana ya. Opa Santo juga ya. Ya, puji Tuhan. Tetapi yang paling lama tidak ketemu sama keluarganya siapa Mbak? Kayaknya Oma Sri ini juara semuanya ya, ada di dia ya. Iya iya. Dua apa? Iya. Apa? Apa? Oh iya. Mas Ria. Ya puji Tuhan. Ya. Jadi kita bicara bahwa Tuhan memelihara kita. Jadi keluarga besar bisa jadi tidak lagi bisa berkunjung sama opa oma. Tetapi Tuhan yang peliharakan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal adalah kabar baik untuk semua orang. Yesus cinta segala bangsa, segala suku dan bahasa. Ada satu lagu yang masih ingat. Yesus cinta segala bangsa. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia. Kuning hitam. Kuning hitam putih merah. Semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Ada yang kedua itu, waktu saya sekolah minggu itu nggak cuma warna-warna, tetapi dia bilang Inggris, Perancis, Afrika, Jepang, dan Indonesia. Nanti bisa dikarang lagi suku-suku kita. Ya. Puji Tuhan. Termasuk opa-oma yang sudah berusia lanjut, yang sudah merasa lemah atau merasa dilupakan juga, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi opa oma semuanya. Opa oma yang bisa angkat tangan yang merasa dikasih oleh Tuhan siapa? Puji Tuhan. Ada lagi opa? Saya ulangi pertanyaan, siapa yang merasa Tuhan mengasihi opa oma semuanya? Ya, kalau nggak angkat tangan nggak dapat kado. Haleluya. Ya. Tetapi ada pertanyaan kedua, apakah opa mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Oma Sri bilang sudah jelas. Opa-oma merasa mengasihi Tuhan Yesus. Cara kita mengasihi Tuhan Yesus seperti apa? Yang pertama apa kira-kira? Kita berdoa. Yang kedua, apalagi? Teman-teman semua, selain opa-oma, tanda kita mengasihi Tuhan apa? Selain berdoa tadi, baca firman. Selanjutnya apa? Baca Alkitab, menyanyi. Terus apa lagi? Ibadah. Ibadah banyak unsurnya. Memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan momen Natal adalah momen untuk memberikan sesuatu kepada sesama. Kita akan lakukan itu. Yang ketiga, telah lahir bagimu juru selamat. Siapa? Yesus Kristus.
yang Kristen ya, yang Katolik, yang merasa bahwa ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Sebagai apa Yesus Kristus? Juru selamat. Sebagai penebus dosa. Kau Tuhanku, penebusku, Kau telah lahir ke dunia. Nanti diteruskan ya bagi opa-oma yang mau nyanyi karaokean ya. Puji Tuhan. Jadi Yesus datang bagi siapa saja yang mau menerimanya. Mari opa-opa semakinlah mendekat kepadanya. Dan ini adalah salah satu momen yang luar biasa. Di sini juga diadakan ibadah Ibu ya. Setiap sebulan sekali ya. Itu adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian opa-oma juga harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus agar menikmati kasih serta penyertaan Tuhan sendiri. Nah, akhirnya opa-oma tetaplah bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita senantiasa bersyukur dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Ada hal-hal yang kita bisa ucapkan syukur kepada Tuhan. Tidak ada satu hari pun yang kita tidak bisa untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian bagikanlah sukacita Natal itu kepada siapapun. Dan ibu-ibu sekalian, terutama jemaat GWS 56 yang merasa diberkati, angkat tangan dengan kehadiran kita di sini. Lihat opa-oma yang luar biasa. Kita jangan kalah semangat ibu-ibu. Amin. Anak-anak muda jangan kalah semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Jadi opa-oma, kalian jangan kecil hati. Kalian adalah orang-orang yang memberikan inspirasi buat kami. Kami suka datang ke tempat ini. Dan oleh sebab itu, itulah salah satu opa-oma untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Sanglilah menguatkan. Kita sama-sama senasib. Sama-sama umurnya juga sudah sepuh. Sama-sama ada yang menderita sakit juga. Kita harus saling mendukung, saling menguatkan. Amin, opa-oma. Dan kemudian juga saling menyapa satu dengan yang lain, supaya menyebarkan semangat kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Percayalah penuh kepada Tuhan. Ingat bahwa Yesus adalah Immanuel. Apa arti Immanuel? Apa? Juru selamat. Tuhan beserta kita. Apa Immanuel? Tuhan beserta dengan kita. Saudara sekalian, kita sedang merayakan Immanuel yang menyertai kita. Puji Tuhan, opa-oma, ini sudah dari jam berapa Ibu Liker? Sudah hadir mereka. Jam 7 mereka sudah hadir. Puji Tuhan ya. Ya, makanya dipercepat ya, supaya nggak lama-lama. Nah, oleh sebab itu, opa-oma, hiduplah harus memiliki tujuan. Filipi 1 ayat 21, ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Sambil berdiri, ibu sekalian, bapak-bapak, saudara sekalian, kita berdiri sama-sama sebelum kita tutup renungan kita. Filipi 1 ayat 21, dengan semangat 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Opa-oma, kalau opa-oma masih hidup, untuk Kristus, untuk melayani Kristus, melayani sesama. Saya teringat tanda salib adalah dari bawah ke atas, kemudian menyamping. Itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sesama. Mumpung masih hidup, senangkan hati Tuhan. Dan waktu kita mati, itu adalah sebuah keuntungan. Opa-oma, siapa yang takut mati, angkat tangan. Kemarin ada yang sempat ngobrol sama saya, pengenlah supaya cepet-cepet gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga pengen cepet-cepet, cuma banyak tugas yang harus kita lakukan. Kalau kita sendiri, saya pikir siap kapanpun Tuhan panggil. Tetapi kita punya pasangan hidup, kita punya anak, cucu, menantu yang harus kita dampingi. Dan saya berdoa, para orang tua yang sudah merasa tua, Tuhan memberkati kalian sampai berakhir dengan kemenangan. Tetap dampingi, mumpung masih hidup, kekasih-kekasih kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu saja kita akan berdoa sama-sama.
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami belum meluapkan sukacita kami dalam Natal ini bersama Opa Oma yang memberikan inspirasi luar biasa atas kami. Dan biar ini menjadi bekal bagi kami. Kami tetap semangat untuk hidup. Ada orang-orang yang lebih lemah dari kami dan mereka lebih semangat. Dan biar kami tetap memiliki semangat untuk berjuang, melayani sesama, melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami ucap syukur hari ini. Berkatilah tempat ini dengan luar biasa. Berkatilah keluarga Ibu Like, orang tua yang sudah hadir hari ini, dan juga para orang-orang yang menjadi ikut bertanggung jawab atas yayasan ini. Diberkatilah Engkau di dalam Tuhan. Kiranya rezekimu lancar dan apapun yang Kau inginkan Tuhan akan berkati luar biasa. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kita sekalian. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk.